batik memang menjadi salah satu identitas negara kita. Warisan leluhur ini juga sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya loh. Berdasarkan teknik pembuatannya, batik dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah batik tulis. Pada batik tulis, proses membatik dilakukan dengan menggambar motif satu persatu di kain menggunakan canting. Tapi seiring perkembangan zaman, kita bisa kok melestarikan budaya dengan memanfaatkan teknologi. Seperti mesin batik ini. Mesin batik ini bisa menggambar pola dasar batik, tapi tetap mempertahankan identitasnya, yaitu canting dan lilin malam. Kita lihat proses perakitannya aja deh. Yuk, kita kemon! Nah, sahabat Unyil, mesin batik ini ngebantu banget dalam bikin pola dasar ketika membatik. Cuma bedanya kalau manual kita harus menjiplak polanya dari kertas ke kain dan itu butuh waktu berminggu-minggu. Tapi kalau dengan mesin ini, proses pengerjaannya lebih cepat karena dia menggunakan canting yang digerakkan oleh mesin. Jadi selain lebih cepat, lebih presisi juga. Pertama, proses pembuatan mesin batik ini dimulai dengan membentuk rangka mesin. Batang aluminium dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Kalau sudah sesuai, antar batang dilas hingga membentuk rangkaian. Komponen dari mesin batik ini antara lain terdiri dari kerangka, rel, controller, lengan mesin, dan yang paling utama adalah canting. Kita rakit dulu yuk lengannya. Lengan inilah yang menggerakkan arah canting sesuai dengan pola batik yang akan dibuat. Mesin ini nantinya dapat bergerak secara otomatis membentuk pola. Di bagian utama lengan mesin sudah terpasang cantingnya. Alat inilah yang nantinya berfungsi seperti pulpen, menggambar pola batik dengan tinta berupa lilin malam. Komponen lainnya yang gak kalah penting yaitu rel. Rel ini untuk memudahkan gerakan lengan dari ujung ke ujung menjadi lebih fleksibel. Pada sabuk rel ini juga terdapat gerigi untuk mengukur jarak perpindahan yang dibutuhkan saat membuat pola. Nah, kalau komponen mesinnya sudah dirakit, kita pasang kabelnya yuk. Kabel inilah yang nantinya menghubungkan lengan mesin dengan controller. Terakhir, otak dari mesin ini nih, yaitu controller yang mengatur gerakan lengan mesin dan juga mengatur suhu pada canting. Karena canting menggunakan lilin malam sebagai tintanya, jadi suhunya harus terjaga sekitar 90 sampai 100 derajat Celcius. Kita pasang dulu yuk kainnya ke mesin batik. Kain inilah yang nantinya bakal menjadi kanvas untuk membatik. Sebelum mesin menggambar pola batik, kita bikin dulu desainnya di komputer. Hasil desain yang sudah jadi diubah menjadi bahasa mesin atau G-code dan disimpan ke dalam flash disk. Flash disk tinggal dicolok ke controller, disetting dikit, dan tada! Mesin batik beraksi. Mesin ini membuat proses membatik jadi lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Para pengrajin nggak perlu lagi susah payah menjiplak pola dari kertas ke kain. Setelah motif batik jadi, kainnya masih harus melewati 2 tahap proses pewarnaan. Kain batik direndam di dalam cairan pewarna. Warna kain batik baru akan keluar setelah direndam pada larutan tawas atau kapur. Kain batik yang sudah diwarnai kemudian dicuci dan lanjut ke proses peluruhan. Lilin ini yang sebelumnya masih menempel pada kain direbus di atas tungku selama kurang lebih 1-2 jam. Setelah itu dijemur deh hingga kering. Tapi jangan dibawa matahari langsung ya, nanti pudar warnanya. Wah, sudah jadi nih kain batiknya. Kalau sekilas batik tulis manual dan hasil mesin gak kelihatan beda banget sih. Tapi setelah diperhatikan, pola dasar dari mesin batik memiliki garis yang lebih rapi. Alat modern seperti mesin batik ini bisa menjadi solusi untuk mempertahankan identitas bangsa di tengah perkembangan zaman. Keren kan?